R.A. Kartini, pendekar wanita Indonesia. Siapa yang tidak mengenal tokoh R.A. Kartini? Lagu tentang dirinya sering kita nyanyikan pada saat sekolah dasar. 21 April diperingati sebagai Hari Kartini, seorang wanita yang cara berpikirnya visioner melampaui zamannya. Mari kita berkenalan dengan sosok Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini, atau yang kita kenal dengan R.A. Kartini, lahir di Jepara 21 April 1879. Ia berasal dari keluarga priadi atau bangsawan Jawa. Sebagai keluarga bangsawan, Kartini mendapat pendidikan yang cukup dibandingkan perempuan yang lain di zamannya. Bekal pendidikan yang didapatnya memunculkan cita-citanya untuk berjuang mengangkat derajat wanita pribumi agar mendapatkan hak yang setara dengan kaum laki-laki. Kartini diperbolehkan bersekolah di ILS atau Europe Leisure School. Di sini, antara lain Kartini belajar berbahasa Belanda. Tetapi setelah usianya 12 tahun, dia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipilih. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat untuk teman-temannya yang berasal dari Belanda. Dari mulai buku-buku, koran, dan majalah Eropa sering ia baca, kemudian ia tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rendang, yaitu KRM Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat. Suaminya mengerti tentang keinginan Kartini, dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang komplek Kabupaten Rendang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. R.A. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904, 4 hari setelah ia melahirkan putra pertamanya. Pada saat dipilih, Kartini hanya melakukan surat menyurat dengan teman-teman korespondensinya, serta membaca buku, majalah, serta surat kabar Eropa yang membuat Kartini tertarik dengan cara berpikir wanita Eropa yang maju dibandingkan dengan pribumi. Dari sinilah timbul tekadnya untuk memajukan para wanita pribumi. Surat-surat itu berisi tentang tantangan-tantangan kehidupan wanita pribumi, khususnya wanita Jawa yang membuatnya sulit maju. Tradisi pingit membuat wanita tidak bebas mengekspresikan diri, menuntut ilmu, serta melakukan kebebasan perempuan. Kartini menginginkan emansipasi, di mana perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Tidak hanya itu, poligami juga menjadi pemikiran Kartini saat itu, di mana menjadi kebiasaan kaum laki-laki. Ia mengungkit isu agama soal poligami. Bahkan, ada kutipan dari Kartini yang berkata, agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa. Tetapi, berapa banyak yang dosa diperbuat orang atas nama agama itu? Setelah wafatnya R.A. Kartini, surat-surat yang ia kirimkan kepada teman-temannya di Eropa dikumpulkan, kemudian diterjemahkan dan dijadikan buku. Ada beberapa buku. Yang pertama adalah Habis Gelap Terbitlah Terang, yang berisi tentang 87 surat yang dituliskan oleh Kartini. Setelah Kartini wafat, J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang dikirimkan R.A. Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Yang kedua, buku kumpulan surat versi Sulastin Sutrisno ini terbit dengan judul Surat-surat Kartini, Renungan tentang dan untuk bangsanya. Di sini Kartini mengharapkan kemajuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Buku ketiga adalah Panggil Aku Kartini Saja. Selain berupa kumpulan surat, bacaan yang lebih memusatkan pada pemikiran Kartini juga diterbitkan. Salah satunya adalah Panggil Aku Kartini Saja, karya Pramudia Anantatur. Keempat, sebuah buku berisi kumpulan surat kepada temannya yaitu Stella Zihandelar, diterbitkan untuk memperingati 100 tahun wafatnya Kartini. Aku mau adalah moto Kartini,
Kartini banyak berbicara tentang banyak hal seperti sosial, budaya, agama, bahkan korupsi. Peran R.A. Kartini yang pertama adalah memperjuangkan hak-hak perempuan. Dulu hanya laki-laki yang boleh bersekolah, sedangkan perempuan yang boleh bersekolah hanya keturunan bangsawan. Oleh sebab itu, R.A. Kartini memperjuangkan agar perempuan punya hak yang sama dalam bidang pendidikan. R.A. Kartini juga pernah menulis surat protes pada pemerintah Hindia Belanda agar bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar mudah dipelajari oleh seluruh masyarakat Indonesia. R.A. Kartini juga sangat mencintai produk Indonesia. Beliau memperkenalkan ukiran Jepara ke Belanda bahkan sampai ke Eropa. Internalisasi nilai-nilai bela negara. Selama masa hidupnya, tokoh pahlawan Kartini telah menginternalisasi nilai-nilai bela negara yang meliputi nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator yang diidentifikasi yaitu 1. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Meskipun perjuangan Kartini sudah ada sebelum Pancasila lahir, Kartini telah mengembangkan nilai Pancasila berupa sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mengenyam bangku pendidikan. Melalui tulisannya, Kartini telah menunjukkan bahwa kesetaraan gender di bidang pendidikan sangat penting untuk kemajuan bangsa. Indikator selanjutnya yaitu menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Kegemaran Kartini dalam menulis surat membuat Kartini dikenal karena surat-surat tersebut dibukukan oleh J.H. Abendanon dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang menjadi pelopor emansipasi wanita. Kartini juga dikenal di negara Eropa berkat tulisannya yang menggunakan bahasa Belanda. Nilai selanjutnya yaitu nilai sadar berbangsa dan bernegara. Pada nilai ini, indikator yang dimiliki oleh Kartini meliputi 1. Mengenal keragaman individu di rumah dan lingkungannya. Kartini merupakan anak kelima dari 10 bersaudara. Banyaknya saudara yang dimiliki menimbulkan toleransi atas keberagaman individu. Selanjutnya, yaitu indikator berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Pikiran-pikiran Kartini memberikan dampak bagi peran perempuan dalam dunia pendidikan. Nilai selanjutnya yaitu kemampuan awal bela negara. Indikator yang pertama yaitu ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Meskipun membutuhkan waktu yang lama dan harus melewati jalan yang terjal, kegigihannya dalam memperjuangkan hak-hak wanita berpengaruh besar dalam kehidupan kita saat ini. Indikator kedua yaitu memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan dalam menghadapi kesulitan. Dapat dilihat dari surat-surat beliau dengan koleganya di Belanda, Kartini memiliki kemampuan bahasa asing yang sangat bagus pada zaman itu, sehingga pikirannya terbuka akan hak-hak wanita. Beliau juga mampu untuk berpikir meskipun berada dalam tekanan yang hebat. Selanjutnya yaitu nilai cinta tanah air. Beliau bangga menjadi bangsa Indonesia. Tidak hanya menjadi pahlawan kesetaraan hak wanita saja, Raden Ajeng Kartini lah yang memperkenalkan batik kepada dunia melalui pameran seni di Den Haag, Belanda pada tahun 1898. Indikator yang kedua yaitu memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan nasional wanita di Indonesia yang menjadi pelopor emansipasi wanita. Beliau memperjuangkan hak-hak wanita agar setara dengan para pria. Selanjutnya yaitu nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Beliau bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk kemajuan bangsa dan negara. Kartini mencurahkan segalanya dalam memperjuangkan kesetaraan hak wanita, terutama dalam aspek pendidikan. Indikator kedua yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Beliau berpikir jauh ke depan, bahkan menentang budaya yang berlaku saat itu, di mana perempuan di atas 12 tahun tidak boleh mengenyam pendidikan. Sekian, terima kasih.